Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Tahara Najahika dari kelas MN24I, NIM 244416261201350. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa model regresi linear memenuhi syarat-syarat dasar agar hasil estimasinya valid dan dapat dipercaya. Terdapat 5 jenis uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Saya menggunakan data cilok kelompok saya seperti ini yang telah dicari dalam variabel view SPSS yang saya masukkan. Variabel view seperti ini ya. Saya masukkan harga, proporsi, modal, keuntungan per hari. Dan data view-nya saya telah mengisi data seperti ini sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pertama dari uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Berikut tabel rumusannya seperti ini. Langkah-langkahnya adalah pilih menu Analyze, Regression, Linear, masukkan variabel dependent ke kolom dependent dan variabel independent ke independent. Klik Save, centang Unstandardized Residuals, lalu klik OK. Selanjutnya ke Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Simple KS, masukkan variabel Unstandardized Residual ke tes variabel list, lalu klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini di SPSS ya. Ini dinamakan tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu setelah itu tabelnya sudah saya pindahkan ke Word seperti ini. Dari tabel tersebut diperoleh nilai ASYMP SIG sebesar 0,020. Kesimpulan, karena 0,020 lebih kecil dari 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode kedua dari uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas. Seperti ini ya gambarnya. Langkah-langkah rumusannya. Langkah-langkahnya, pilih menu Analyze, Comparisons, Mains, masukkan variabel dependent ke dependent list dan independent ke independent list. Klik option, centang test form linearity, lalu klik continue dan OK. Hasilnya akan muncul seperti ini ya di SPSS yang dinamakan tabel ANOVA. Lalu tabel ini akan dipindahkan ke Word. Nah, data di Word seperti ini. Dari tabel tersebut, nilai signifikasi deviation from linearity sama dengan 0,266. Kesimpulan, karena 0,266 lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode ketiga dan keempat dari uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas berikut rumusan langkah-langkahnya. Pilih menu Analyze, Regression, Linear, masukkan variabel dependent ke kolom dependent dan variabel independent ke kolom independent. Klik Statistics, lalu centang covariance, matrix, dan collinearity diagnosis. Kemudian klik Continue dan OK. Hasilnya akan muncul seperti ini di SPSS, namanya tabel coefficients. Itu udah aku pindahin ke data di Word, jadi seperti ini ya datanya. Dari tabel tersebut diperoleh tolerance sama dengan 0,653 lebih besar dari 0,10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. VIF-nya sama dengan 1,532 lebih kecil dari 10. Artinya juga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi Durbin-Watson. Masih pada langkah regression linear sama nilai Durbin-Watson DW akan muncul di tabel mode summary. Diketahui jumlah data N sama dengan 30 dan jumlah variabel independen K sama dengan 3. Jadi nilai DW 2,179 dari tabel DW diketahui DL sama dengan 1,2138 dan DU sama dengan 1,6498. Jadi DL sama DU itu didapatkan nilainya dari tabel Durbin-Watson ya. Nah, tabel Durbin-Watson ini seperti ini ya guys. Nah, N-nya itu tuh kan ada 30. Jadi tuh kita cari N-nya tuh 30 di bawah. Terus K-nya itu diganti K3. Sesuai dengan tabel kolom aku tuh ada 3. Karena nilai DW sama dengan 2,179 berada di antara DU 1,6498 dan 4 dikurang DU 2,3502, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode kelima dari uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Langkah-langkah rumusannya seperti ini. Yang pertama, transform, compute variable, beri nama ABS-res, lalu isi ABS-res 1, klik OK. Kemudian pilih analysis, regression, linear, masukkan variabel independen ke kolom independen, lalu klik save, unstandardized residuals, lalu klik OK. Hasilnya akan muncul di tabel SPSS seperti ini. Namanya tabel coefficients. Nah, tabel ini sudah saya pindahkan ke dalam Word seperti ini jadinya, yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,609 yang dibandingkan dengan 0,05 menghasilkan 0,609 lebih besar dari 0,05.
Kesimpulannya, karena nilai Sigma lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data ini. Sekian penjelasan dari saya tentang uji asumsi klasik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.